Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan di kolom komentar. Nah itu teman-teman ya, dan ini pertanyaannya banyak sekali teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar kemudian belum sempat saya respon juga gitu teman-teman ya. Nah, di season kali ini saya akan jawabnya. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti. Biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan A, B, C, D-nya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sering bertanya di kolom komentar, teman-teman yang mohon maaf sekali kalau seandainya tidak saya jawab gitu teman-teman ya, karena kalau seandainya saya jawab satu persatu itu sangat banyak sekali teman-teman. Nah, makanya saya tulis saja yang sering dilontarkan oleh kalian gitu teman-teman. Dan kenapa saya yang tulis yang seringnya gitu teman-teman ya, karena ya semoga saja jawaban saya itu bisa mewakili buat semuanya gitu teman-teman ya. Nah, makanya di sini sudah saya tulis yang sering kalian pertanyakan. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran nih tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis ya. Jangan di-skip ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang sering kalian lontarkan itu di kolom komentar yang paling banyak teman-teman tentang di kelayangan ya. Kelayangan gak hilang-hilang katanya seperti itu teman-teman ya. Selama orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya dua penyebabnya belum kalian tangani, teman-teman, itu kelayangan pasti sering hadir, teman-teman, walaupun sudah diambang 95%. Nah itu teman-teman ya, sudah beraktivitas, sudah bisa ngapa-ngapain teman-teman, tetapi kelayangan itu kadang hadir gitu teman-teman ya, walaupun cuma colak-colek. Nah itu teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika dua hal tersebut teman-teman ya, kayak macam apa ya, pencernaannya belum membaik, kemudian stresnya belum hilang-hilang gitu teman-teman ya, itu kelayangan pasti selalu hadir teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau seandainya pencernaan kalian nih belum beres teman-teman ya, sebanyak apapun kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gizinya gitu teman-teman ya, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Alhasil ya tubuh kita itu ya kekurangan asupannya teman-teman ya. Sudah pasti teman-teman ya, itu yang namanya keseimbangan tubuh itu terganggu.
Nah itu akhirnya ya kadang kita itu sering kelayangan, sering oleng. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian yang keduanya, kalau seandainya stresnya belum hilang, teman-teman ya, terlalu banyak pikirannya belum hilang, teman-teman ya, stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman, alhasil kalau seandainya terkuras, sudah pasti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya teman-teman. Nah, makanya wajar kalau seandainya kalian itu sering mengalami oleng, kelayangan, dan itu kejadiannya itu apa ya, sudah begitu lama ya, karena ya stresnya kalian belum membaik, teman-teman ya, belum terkelola dengan baik. Kemudian pencernaannya juga belum membaik gitu teman-teman. Nah, makanya wajar gitu teman-teman, nggak usah bingung. Nah sekarang solusinya gimana nih supaya kelayangan itu mudah hilang teman-teman ya, karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, orang yang terkena anxiety disorder itu paling tidak mau sekali menghadapi perubahan hal negatif walaupun sedikit saja, termasuk di kelayangan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita tidak bisa menerima hal seperti itu, teman-teman ya, tangani kedua-duanya. Nah itu, tangani tentang asam lambungnya, gimana supaya asam lambung itu tetap stabil, tetap normal gitu teman-teman, biar ketika kita makan makanan itu ya, nilai kebaikan makanan itu terserap dengan sempurna, alhasil ya biar kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi. Nah itu teman-teman, kemudian yang keduanya, bagaimana caranya kita supaya bisa menghindari stres teman-teman ya, karena stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Untuk saya pribadi dulu, ketika menangani hal seperti itu, ada pencernaan sedang tidak membaik nih teman-teman, kemudian ada stres juga gitu teman-teman ya. Yang saya lakukan itu adalah gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi walaupun dalam keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman, untuk saya pribadi dulu sering makan saja. Nah makanya cara makan saya itu nggak normal dulu itu teman-teman ya, bisa 7 kali dalam satu hari itu teman-teman ya. Ya karena tujuannya biar kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi teman-teman ya, biar keseimbangan tubuh itu tetap terjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, untuk menghindari stres teman-teman ya, karena jujur ya, ketika saat terkena gangguan asam itu, stres itu selalu hadir setiap harinya teman-teman ya, mengingat tentang penyakit lah, tentang apa ya, tentang umur nggak panjang lah, tentang kematian lah, dan sebagainya teman-teman. Nah makanya cara yang kedua itu, selain menjaga makannya itu, saya mencoba menghindari stres dengan cara yang pertama, belajar masa bodoh teman-teman ya. Masa bodoh aja dengan sensasi yang hadir teman-teman ya, karena sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu nggak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman ya, selebihnya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya, karena dengan kesenangan kita lupa dengan stres teman-teman ya, tentang penyakit kita lupa kalau seandainya hati dan pikiran kita itu bahagia. Nah itu teman-teman ya, tentang penyakit-penyakit berat, tentang sensasi, tentang kematian itu nggak ada teman-teman ya, kalau seandainya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah sekarang bagaimana cara menjalankannya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya, gimana sih upayanya? Untuk saya pribadi tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Jadi apa yang saya senangi, apa yang saya membuat bahagia teman-teman ya, lakukan saja teman-teman ya. Dan untuk melakukan kesenangan itu sederhana teman-teman ya. Apa yang membuat kita senang, lakukan saja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak mikir teman-teman ya. Ketika mau melakukan kesenangan, kita banyak mikir nih. Wah, takutnya nanti sensasi hadir nih. Wah, nanti takutnya gua mati nih di sana nih. Nah, itu teman-teman, itu yang salah teman-teman. Nah, makanya ketika kalian mau melakukan kesenangan, jangan terlalu banyak mikir teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu nggak bahaya sama sekali. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, tapi Pak, ketika melakukan kesenangan itu sensasi hadir nih, membuat tidak nyaman. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis nggak ada pilihan teman-teman ya. Kita diam, sensasi hadir; kita bergerak, sensasi hadir. Nah itu teman-teman. Tetapi menurut saya pribadi, alangkah baiknya kalian banyak bergerak, bergerak, dan bergerak. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kalian bergerak, melakukan aktivitas yang menyenangkan, di situ banyak sekali pelatihan teman-teman. Yang namanya pelatihan tenaga ada teman-teman ya, pelatihan mental ada, pelatihan stres ada, pelatihan perasaan juga ada, semuanya di sana ada teman-teman ya, termasuk olahraga juga ada. Nah itu teman-teman ya, karena ketika olahraga, aliran darah dan oksigen itu menjadi lancar, dan semuanya proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika sekarang nih apa ya,
kelayangannya nggak hilang-hilang, usahakan bagi teman-teman itu gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi setiap harinya walaupun dalam keadaan seperti ini. Yang pertama, sering makan aja, kemudian yang kedua hindari stres. Nah itu teman-teman, cara menghindari stres gimana caranya? Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Belajar masa bodoh tentang hal apapun, tentang sensasi yang hadir, kemudian ada rasa tidak nyaman hadir, teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang hal tersebut, teman-teman ya, karena semuanya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian yang kedua nih, pertanyaan yang sering dilontarkan nih biasanya diperiksa HB turun. Cara mengatasinya untuk HB itu pasti ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis HB itu sering turun lah gitu teman-teman ya. Jadi ketika HB turun itu kadang suka pusing juga, suka kelayangan juga gitu teman-teman ya. Ingat HB itu adalah jumlah, kalau tensi itu adalah tekanan teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu HB juga sering rendah teman-teman ya. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Jadi cara mengatasi HB rendah itu saya mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gizinya lah, dan untuk saya pribadi dulu cuman sering konsumsi hati ayam teman-teman ya tanpa ampla. Kenapa jangan sampai dengan amplanya? Karena ampla itu sifatnya alot teman-teman ya. Jadi ketika kita konsumsi itu nanti ada penambahan asam lambung teman-teman, dan itu sebetulnya sistem otomatis ya. Jadi ketika kita mencerna makanan-makanan yang sulit yang sulit dicerna gitu teman-teman ya, itu asam lambungnya akan terus bertambah teman-teman. Itu sebetulnya sistemnya otomatis. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena asam lambung itu bisa membantu menguraikan makanan yang telah kita konsumsi teman-teman. Nah, makanya usahakan pencernaan kita itu jangan sampai aktivitasnya itu terlalu berat teman-teman ya. Nah makanya cara makannya itu kadang sering ngunyahnya itu agak lama gitu teman-teman ya, karena manfaat ketika kita mengunyah makanan begitu lama itu ya agak lama teman-teman ya, itu bisa membantu membentuk makanan kita itu glukosanya dengan baik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sering mengalami HB turun, usahakan kalian bantu saja dengan makanan-makanan yang penuh protein, entah itu protein hewani, entah itu protein nabati, teman-teman. Tetapi usahakan kalian itu mengkonsumsi makanan-makanannya itu yang aman di lambung, teman-teman. Nah, makanya kita harus pintar-pintar nih cara memilihnya. Kayak macam ini ampla itu teman-teman hindari, tetapi kalau untuk hatinya itu kan mudah dicerna teman-teman ya, konsumsi saja. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, pertanyaan nih yang sering dilontarkan sama teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis nih, tidak nafsu makan, sulit sekali makan. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nafsu makan itu hilang teman-teman ya. Jadi selera makan nggak ada teman-teman. Ditambah lagi kita setiap harinya itu selalu mengalami kenyang teman-teman ya. Padahal ketika kita sedang terkena gangguan asam, kita itu kenyangnya itu bukan dari makanan teman-teman ya. Ada pembodohan nih di sini nih, di pencernaan kita teman-teman ya. Kita merasa kenyang itu bukan karena makanan, tetapi karena pengaruh dari gas atau gelembung gas yang ada di pencernaan kita teman-teman, sehingga ya selera makan itu nggak ada. Nah itu teman-teman, itu yang pertama teman-teman, kalau seandainya kalian masih mengalami selera makan itu hilang. Jadi pengaruhnya karena gas gitu teman-teman ya. Dan kemudian yang keduanya, biasanya karena efek stres teman-teman ya. Jadi ketika kita stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, selera makan itu hilang teman-teman ya, karena pikiran-pikiran tentang makanan-makanan yang enak, nafsu makan, selera makan itu tergantikan dengan pikiran-pikiran tentang negatif. Biasanya pikiran-pikiran negatif itu ya ujung-ujungnya ke hal-hal kematian teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian hal yang ketiganya, nggak ada selera makan itu karena kita jenuh teman-teman ya, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang itu aja. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kenapa makannya yang itu aja? Ya karena jujur ya, yang kita konsumsi itu untuk orang yang terkena asam itu yang amannya biasanya cuma sedikit teman-teman ya, jadi kurang bervariasi lah gitu teman-teman, sehingga ketika kita 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mengkonsumsinya itu aja. Kadang kita merasa jenuh, dan sudah pasti ketika kita jenuh teman-teman ya, selera makan itu hilang teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis? Ketika kalian sulit makan karena memang tidak ada nafsu makan teman-teman ya, alihkan perhatian makan kalian teman-teman ya. Jadi kita itu jangan terlalu fokus terhadap makan teman-teman ya, perhatian kita itu jangan terlalu fokus kena makanan. Dulu saya membantu makanan-makanan itu biar cepat masuk, itu biar tetap masuk, itu saya selalu mengalihkan pikirannya teman-teman ya. Kadang piring itu suka ditenteng teman-teman ya, duduk nongkrong depan rumah,
kemudian sambil lihat orang yang lalu lalang. Malu sih sebetulnya teman-teman, tetapi itu bentuk pengakalan biar makanan itu tetap masuk teman-teman. Jadi kadang makannya itu sedikit-sedikit tapi lama-lama habis. Nah itu teman-teman ya itu sebagai bentuk pengakalan saya. Nah untuk selera itu ya nanti juga lahir dengan sendirinya teman-teman. Yang penting saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu makanan masuk aja dulu gitu teman-teman ya biar ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi teman-teman ya. Adapun kalau misalnya kalian sulit ya akalin saja seperti itu teman-teman ya. Jadi perhatiannya itu jangan ke makanan karena kalau seandainya kalian perhatikan ke makanan ya sudah pasti kita bakal mengalami jenuh, teman-teman bakal mengalami bosan. Nah, ketika mengalami jenuh dan bosan ya selera makan itu nggak ada, teman-teman ya. Dan kemudian kalau seandainya selera makan itu nggak adanya itu karena kalian kembung, teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja, teman-teman. Yang penting ini makanan masuk karena makanan itu sangat penting sekali untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik, teman-teman ya. Nah, makanya jujur apapun yang terjadi makanan harus masuk. Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih cemas sering hadir. Nah ini nih teman-teman yang sering mengganggu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Jadi cemas itu selalu hadir. Walaupun ya kadang cemas itu hadirnya itu untuk di proses pemulihan ya. Kalau seandainya sudah diambang 95% juga gitu teman-teman ya sudah mau sembuh lah. Tetapi cemas juga kadang selalu hadir teman-teman ya. Nah kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis selalu mengalami cemas teman-teman ya. Kalian harus bisa menerima teman-teman ya. Kalian harus bisa menyadari bahwa kalian itu ya ada trauma teman-teman ya. Ada mental yang terganggu di situ teman-teman ya. Jadi ketika kalian ada trauma, hal sekecil apapun perubahan di dalam tubuh kita, teman-teman ya kita langsung khawatir. Kita langsung cemas, teman-teman ya. Kadang ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu selalu mengelak, teman-teman ya. Wah, tapi kadang cemas itu selalu hadir tiba-tiba, teman-teman ya. Ya kalian tidak menyadari saja, teman-teman, bahwa kalian sebelum cemas itu sebetulnya ada perubahan suasana di tubuh. Sebelum ada perubahan suasana di perasaan gitu, teman-teman. Mungkin kalian ada perasaan lemah, letih, lesu ketika hadir, teman-teman, sebelum perasaan lemah letih itu hadir terlalu besar, teman-teman ya, kalian tidak menginginkannya, teman-teman, tiba-tiba ada rasa tidak nyaman di situ. Dan ketika perubahan di situ, kalian langsung berpikir tentang wah ini apa lagi nih? Ada ketakutan di situ, teman-teman, dan akhirnya tiba-tiba kalian mengalami cemas. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang bagaimana cara menangani cemas, teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Ketika kalian mengalami cemas, usahakan kalian duduk tenang, teman-teman ya. Kemudian atur pernapasan, kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kalian bakalan baik-baik saja, teman-teman ya. Untuk menenangkan diri kalian itu bantu juga dengan minum air hangat pelan-pelan. Rileks lah, serilek-rileknya gitu teman-teman. Jadi gimana caranya nih supaya ketika cemas itu, gimana caranya nih supaya gue itu rileks. Nah itu teman-teman, nanti juga ketika kalian rileks, nanti cemasnya itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Kemudian alihkan juga kegiatannya teman-teman biar kalian tuh pikirannya itu tidak ke arah kematian. Alihkan pemikirannya dengan cara seperti apa? Hiburan. Untuk saya pribadi dulu ketika cemas hadir, selain menenangkan diri itu, selain minum juga, selain menanamkan dalam pikiran bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, saya alihkan kegiatannya dengan tontonan-tontonan yang menyenangkan teman-teman. Dan nanti juga tanpa disadari cemasnya itu lewat dengan sendirinya. Cuman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jangan heran kalau seandainya kalian belum membaik nih mentalnya, kalau belum hilang juga traumanya tentang kematian, teman-teman ya cemas itu selalu hadir, teman-teman ya. Selalu hadir walaupun colak-colek. Nah itu teman-teman karena apa ya? Ketika kalian traumanya masih ada, itu sensitif perasaan, sensitif pikiran itu masih tinggi, teman-teman. Nah, makanya untuk kalian yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis gimana caranya supaya sensitif perasaan dan pikiran kalian itu tidak terlalu besar. Nah, caranya gimana? Kembali lagi sama belajar masa bodoh, teman-teman. Ini masa bodoh ada perubahan di dalam tubuh kita juga. Karena perubahan itu nggak bahaya kalau seandainya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Selebihnya bersenang-senanglah. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana karena ya kesenangan itu bisa mempermudah segalanya, teman-teman ya mental kita menjadi tumbuh baik gitu teman-teman ya tenaga hadir, semuanya menjadi serba nyaman lah kalau seandainya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Kemudian siapa lagi nih? Pertanyaan yang selanjutnya itu tidur yang bagus kayak gimana cara tidur orang aslam? Saya sering terganggu sekali ketika
mengalami tidur agak sulit nih tidurnya nih. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jujur ya, untuk tertidur itu agak sulit teman-teman ya, dari mulai kualitas tidur kayak macam mimpi juga sering terganggu teman-teman, kemudian tidur itu kadang bingung ya, posisi begini tidak nyaman, posisi begitu tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, dan posisi tidur itu bisa mengganggu saya pribadi dulu teman-teman sampai beberapa tahun teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, untuk posisi tidur itu teman-teman ya, jangan kalian perhatikan, itu yang pertama teman-teman, jangan kalian perhatikan. Untuk posisi tidur jangan kalian perhatikan. Yang harus kalian perhatikan itu gimana caranya ketika kalian tidur asam lambung itu tidak mengganggu kalian. Itu teman-teman ya yang harus kalian perhatikan, itu sebetulnya. Nah, caranya gimana? Untuk saya pribadi dulu kan yang namanya cairan itu sifatnya cairan. Yang namanya sifat cairan itu menyeratakan teman-teman ya. Nah, makanya untuk saya pribadi biar asam lambung itu tidak terlalu mengganggu ke bagian esofagus teman-teman ya. Jadi tidurnya itu agak menyender teman-teman. Jadi diposisikanlah supaya esofagus kita itu berada di atas gitu teman-teman, biar tidak terganggu dengan asam lambung teman-teman. Nah, makanya dulu itu saya tidurnya itu bantalnya itu agak menumpuk teman-teman ya, tujuannya ya biar bagian dada, bagian kepala itu agak tinggi gitu teman-teman, sehingga nanti asam lambungnya akan ada di bawah. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya asam lambungnya tetap di bawah itu tidak mengganggu ke bagian esofagus. Nah itu teman-teman, kalau seandainya ditanya Pak tidak nyaman nih tidur seperti itu, nah kembali lagi ya, untuk posisi itu kalian jangan perhatikan teman-teman. Yang penting kalian itu esofagusnya atau asam lambungnya itu tidak mengganggu ke bagian atas, itu saja sebetulnya teman-teman. Nanti juga kalau seandainya dikatakan tidak nyaman teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian keterbiasaan seperti itu teman-teman ya, ada rasa nyaman karena kalian sudah terbiasa posisi tidurnya seperti itu. Dan kemudian ditambah lagi karena kalian posisinya seperti itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, apalagi bagi orang-orang yang sedang terkena esofagusnya itu terasa mengganjal. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih, ini yang sering kalian pertanyakan teman-teman ya, sering mengalami sakit kepala. Nah itu teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sering mengalami sakit kepala teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Pemicunya teman-teman biasanya karena sensitif, itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang keduanya bisa karena efek stres teman-teman ya. Kalau seandainya dari sensitif, kenapa dari sensitif itu bisa menyebabkan sakit kepala? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jadi ketika sensitifnya masih besar teman-teman ya, kena suhu panas sedikit saja kita mudah pusing, mudah sakit kepala gitu teman-teman ya. Kita kena suhu dingin apalagi hujan-hujanan gitu teman-teman, walaupun cuma sebentar itu mudah sakit kepala. Kemudian ketika stres juga, terlalu banyak pikiran juga nih, walaupun pikirannya itu cuma sedikit tetapi yang membuat kita mumet gitu teman-teman ya, kita terkena sakit kepala juga. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, benahi saja dulu sensitifnya teman-teman. Untuk saat ini hindari dulu berlebihan. Kayak macam berjemur sih bagus gitu teman-teman, tetapi jangan berlebihan bagian kepala. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, berjemurnya itu hindari bagian kepala dulu gitu teman-teman ya, karena mudah sakit kepala. Nah itu kemudian yang keduanya, sensitifnya dikurangi dengan cara apa? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Kemudian menghindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet, apalagi pemikiran-pemikiran yang apa ya, sifatnya itu negatif. Biasanya untuk orang aslam itu tentang penyakit, tentang apa ya, yang berbahaya, apalagi tentang kematian selalu hadir. Nah itu teman-teman ya, hindari hal seperti itu. Nah makanya untuk orang aslam itu jujur ya, jadi selain menjaga 3P-nya itu selalu mengupayakan aja gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, kemudian perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kalau seandainya kalian konsisten melakukan hal seperti itu, pasti nanti kalian tuh bakalan cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, ini sebetulnya pertanyaannya masih banyak nih yang saya tulis teman-teman ya, masih apa ya, tentang ini sering pikiran tentang penyakit. Nah itu ya, kemudian cepat lelah ketika beraktivitas, kemudian takut di keramaian, hidup seperti tidak nyata, kemudian sering sakit-sakitan, aku sekarang mengalami kembung, habis muntah, takut ada apa-apa, kurang mood, kurang gairah, sulit tidur, sering mimpi aneh, kata orang aku kena guna-guna. Banyak sekali ini pertanyaan nih. Saya sedang kambuh ingin sehat lagi, hidung mempet, kemudian malas ngapa-ngapain.
perut saya jadi besar, jadi takut, tiap hari bersin-bersin, cara menanganinya banyak ini pertanyaan teman-teman ya. Tetapi karena memang nih, pertanyaannya masih banyak teman-teman ya, cuman karena memang durasinya sekarang itu udah 24 menit lebih, nanti saya sambung di video yang kedua teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang masih penasaran tentang seputaran pertanyaan kalian yang belum terjawab, tolong ikuti terus channel Abdul Rahman teman-teman. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian teman-teman ya. Kalau seandainya nggak jadi wasilah juga, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian teman-teman, saya sehat, tetap ceria agar masih bisa tetap nih kalian. Nah itu teman-teman. Nah, videonya teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.